لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Yang terhormat pimpinan wilayah Kecamatan Pagak, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat beserta anggotanya, Kepala Desa Sumber Manjing Kulon, Ibu Karyuti, yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara, para hadirin, jamaah sekalian rahimatullah. Yang kami muliakan Ustadz Dr. Andes Haji Supriyadi dari Jombang. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam suasana Lebaran, dalam keadaan sehat, berbahagia, sejahtera, gembira beserta keluarga. Kami takmir Masjid As-Salam Sumber Manjing Kulon mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Syamana wa syamikum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf lahir dan batin. Kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, hadirin, para jamaah sekalian. Juga atas sumbangan, bantuan, infak, sodakoh yang Bapak, Ibu, Saudara sampaikan lewat Masjid As-Salam. Dengan melalui santunan anak yatim yang terhimpun dana sebesar 12.120.000 rupiah, infak terawih 12.896.000 rupiah, peduli saudara kita yang berada di Palestina, terhimpun dana secara spontan dalam 2 jam 19.631.000 rupiah. Dari yatim mandiri 30 paket sembako
dan uang saku senilai Rp7.500.000, 40 paket sembako untuk lansia senilai Rp6 juta, zakat fitrah 722 kg beras, zakat mal Rp2.600.000, infak zakat sebagai laku zakat Rp2.805.000, terhimpun seluruhnya Rp70.772.000 dalam waktu 1 bulan Ramadan. Kami takmir Masjid As-Salam dalam 1 bulan Ramadan 1442 jani telah menghimpun dana dari jamaah dan masyarakat sejumlah Rp70.772.000 dan telah kami salurkan kepada yang berhak menerima. Semoga amal ibadah Bapak Ibu Saudara diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Manakala kami takmir Masjid As-Salam dalam memberikan penghormatan, pelayanan, dan fasilitas ibadah ada kekurangan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah rahimatullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara hadirin, kaum muslimin, muslimat, jamaah salat Id yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, sehingga kita bisa menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Dan pagi hari ini kita sempurnakan dengan salat Id berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama ini, baik salat fardu berjamaah, puasa Ramadan, salat tarawih, baca Al-Quran kita, dan sedekah kita, semoga diterima dan diberi balasan pahala di alam akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan mengetengahkan tema menjadi hamba Allah yang senantiasa berbakti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan benar-benar telah meninggalkan kita. Banyak pesan dan kesan yang melekat di hati kita. Sebulan penuh kita berpuasa, kita berlari mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki tidak bisa kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi kita keluarkan untuk zakat, untuk infak dan sedekah sebagai sarana untuk mendapatkan surganya Allah di alam akhirat nanti. Di malam hari kita membaca Al-Quran dan mentadaburinya serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
merenungi dan menyesali dosa-dosa kita. Kita berdiri, kita rukuk dan sujud, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menempatkan kita pada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah gambaran ideal seorang hamba Allah yang berbakti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana agar predikat hamba Allah yang berbakti ini bisa kita bawa sampai mati? Yang pertama, kita harus bertaubat. Sebagai hamba Allah yang berbakti, hendaknya selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperoleh keberuntungan yang besar di alam akhirat. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi taubat wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'an nahar." Sesungguhnya Allah azza wa jalla membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat maksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat maksiat di malam hari. Kata tad'u asyamsu min maghribiha. Allah membentangkan tangannya siang hari malam hari untuk menerima taubat ini sampai datang hari kiamat, sampai matahari terbit dari arah barat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini pintu taubat masih terbuka lebar untuk kita. Oleh sebab itu, jika ada saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang masih berlumuran dosa dan bergelimang dalam maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya dengan kelembutan dan kasih sayangnya agar tidak berputus asa, agar bertaubat, agar kembali ke jalan yang benar. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang berbahagia, dengan bertaubat, banyak istighfar dan bertasbih, ini di antara cara yang benar yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin untuk mengatasi musibah besar. Apa musibah besar yang sekarang merajalela? Yaitu menyebarnya COVID-19 di berbagai negara sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kisah Nabi Yunus alaihissalam
ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Di malam hari yang kelam, di dasar lautan, Nabi Yunus tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nabi Yunus mengakui dosa dan kesalahannya. Nabi Yunus bertaubat kepada Allah seraya berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku bertaubat kepadamu ya Allah, karena aku termasuk orang-orang yang zalim. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri musibah yang ditimpakan kepada Nabi Yunus. Akhirnya Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan dalam keadaan selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi badanihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, kalau sekiranya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang banyak membaca tasbih, niscaya akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui khotbah ini, saya mengajak pada diri saya sendiri dan saudara sekalian, para jamaah semuanya, agar senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak istighfar dan bertasbih kepada Allah, agar Allah segera mengakhiri penyebaran COVID-19 di negeri kita ini, dan agar Allah menggantinya dengan suasana yang lebih baik, suasana yang aman, damai, sentosa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang kita harapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika ada seseorang yang selama hidupnya tidak mau bertaubat kepada Allah, di alam akhirat akan rugi. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, sebagai hamba Allah yang senantiasa berbakti, akan selalu beribadah kepada Allah. Kalau di bulan suci Ramadan bersemangat ibadah, maka setelah Ramadan selesai lebih semangat lagi. Tetap memakmurkan masjid-masjid dan musola untuk salat 5 waktu berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Oleh sebab itu saudara sekalian, siapa yang ingin dicintai oleh Allah dunia sampai akhirat, sholatlah berjamaah di masjid. Siapa yang ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sholatlah berjamaah di masjid. Siapa yang ingin memiliki rumah tempat tinggal yang mewah di alam akhirat nanti, sholatlah berjamaah di masjid. Nabi pernah bersabda, Man Goda ilal masjidi waroha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah kullaha goda awroha. Barang siapa yang datang ke masjid pada pagi hari dan sore hari, salat subuh dan salat asar, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang bagus, yang hebat, yang mewah di surga. Setiap kali ia berangkat ke masjid, salat subuh atau salat asar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi yang tidak membiasakan diri salat berjamaah di masjid, di alam akhirat akan merugi. Oleh karena itu, di bulan Syawal dan seterusnya kita tetap memakmurkan masjid.
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, sebagai hamba Allah yang berbakti, hendaknya selalu bersedekah. Tidak hanya di bulan suci Ramadan kita bersedekah, tetapi bulan Syawal dan seterusnya kita juga berupaya untuk bersedekah. Sebab bersedekah itu perbuatan yang mulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan, banyak di antara kita dan saudara-saudara kita menyantuni anak yatim, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Maka sedekah yang dikeluarkannya itu akan menjadi naungan besok di hari kiamat. Berdasarkan sabda Nabi, inna dhillal mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuhu. Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat nanti adalah sedekahnya. Harta yang kita sedekahkan itu, saudara, tidak akan hilang, akan mendapat ganti besok di alam akhirat yang lebih baik dan sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika di alam akhirat nanti orang-orang yang bersedekah memiliki wajah yang jernih, wajahnya bersinar dan hatinya gembira. Mereka dibawa ke surga. Mereka dibawa ke surga berkat sedekahnya. Dan dikatakan kepada mereka dalam surat Al-Haqqah ayat 24, dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makanlah dan minumlah dengan sedap, dengan nikmat, disebabkan amal yang dahulu kamu kerjakan saat hidup di alam dunia. Mudah-mudahan sedekah bapak, ibu, saudara hadirin hari ini dan sedekahnya pada bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan bapak, ibu, saudara hadirin besok di alam akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, dengan sedekah dapat meredam kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sedekah hati seseorang menjadi tenang dan tentram. Dengan bersedekah, dengan izin Allah, badan menjadi sehat. Jika badan sehat, insya Allah COVID-19 tidak akan mendekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi yang tidak terbiasa sedekah, di alam akhirat akan menyesal dan merugi. Oleh karena itu, mulai bulan suci Ramadan yang baru saja kita lalui dan seterusnya, kita tidak boleh berhenti dalam bersedekah demi keselamatan kita besok di alam akhirat. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa berbakti akan selalu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Akan senantiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia adalah menahan hawa nafsunya. Kalau selama bulan suci Ramadan kita mampu mengendalikan hawa nafsu, benar-benar kita kendalikan di bulan suci Ramadan, maka pada bulan Syawal dan seterusnya kita bertahan, mampu mengendalikan hawa nafsu. Dengan demikian, maka kita insya Allah di alam akhirat digolongkan hamba-hamba Allah sebagai penghuni surga. Karena di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at pada ayat 40 dan 41 Allah menegaskan, fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Allah yang memberitahukan kepada kita bahwa orang yang menahan hawa nafsu besok di alam akhirat dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita takutkan jika kita tidak mampu melawan hawa nafsu, sehingga akan membuat kezaliman terhadap orang lain dan akhirnya menjadi orang yang merugi dan bangkrut di akhirat. Ini yang kita takutkan. Sebab Nabi SAW pernah menyampaikan hadisnya, pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, bertanya kepada sahabat, hal tad'runa manil muflis min ummati? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut dari golongan umatku? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, Nabi memberitahukan kepada para sahabat, innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamati bisyamin wa salatin wa zakatin. Orang yang bangkrut di kalangan umatku yaitu orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasanya, membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakatnya. Wa ya'ti qad satama irdohada, akan tetapi dia juga membawa dosa-dosa. Dia mencaci maki orang itu, orang ini, orang itu dicaci maki. Wa qadhafa hada, dan menuduh orang lain berbuat zina. Wa akala mala hada, dan memakan harta yang tidak halal dari orang lain. Fayaqudu fayaqtasu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Lalu orang-orang yang didolimi baik dengan ucapan maupun perbuatan menunggu pertanggungjawaban di akhirat. Akhirnya kebaikan orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang zakat, pahalanya diambil oleh mereka yang didolimi. Kemudian fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyak dia ma alaihi minal khotoya ukhida min khotoyahum faturikat alaihi summa turika finnar. Apabila kebaikan-kebaikannya sudah habis, masih lagi ada orang yang menuntut tanggung jawabnya karena pernah didolimi, maka dosa-dosanya orang yang didolimi dengan ucapannya, dosa-dosanya orang yang didolimi dengan perbuatannya diambil, ditimpakan kepada orang-orang yang bangkrut tadi, orang-orang yang membawa pahala puasa, sholat, zakat, ternyata sudah habis pahalanya, diberi dosa-dosa orang lain begitu banyak. Kemudian Nabi menegaskan summa turika finnar, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, oleh sebab itu saya mengajak pada diri saya pribadi dan pada jamaah semuanya, hendaklah kita berhenti dari berbuat dolim terhadap orang lain. Dan apabila kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, baik yang kita sengaja atau tidak kita sengaja, kita budayakan saling maaf memaafkan. Ketika kita saling maaf memaafkan, insya Allah di alam akhirat tidak dituntut dan tidak tergolong orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, seorang hamba Allah yang berbakti senantiasa menghiasi hari demi hari dengan membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan suci Ramadan, masjid-masjid dan musola-musola dihiasi dikumandangkan tartil Al-Quran, tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Demikian pula di rumah-rumah tadarus Al-Quran.
maka selanjutnya hari ini dan seterusnya juga kita pertahankan, tidak berhenti membaca Al-Quran, sebab Al-Quran merupakan hidayah Allah, sumber petunjuk dari Allah. Kalau kita menginginkan petunjuk Allah sampai akhir hayat kita, jangan lepas dari Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara hadirin, kita tetap berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berdoa yang sungguh-sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita, yaitu kita mohon karunia-Nya, mohon keselamatan di alam dunia, mohon kepada Allah agar COVID-19 dihentikan oleh Allah dari bumi Indonesia, diakhiri oleh Allah dari penyebarannya, dan digantikan dengan suasana yang aman, damai sentosa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma dfa' anal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar wal baghya wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma anjil mu'minina fi Ghazah Palestin khassah wa fi anha'i buldanil muslimina ammah. Allahumma stud wa ta'ataka alal kufar Yahudi Israel wa syurakaihim wa syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Allahumma anjil mu'minina fi Ghazah Palestin khassah wa fi anha'i buldanil muslimina ammah. Allahumma stud wa ta'ataka alal kufari Yahudi Israel wa syurakaihim wa syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Allahumma anjil mu'minina fi Ghazah Palestin khassah wa fi anha'i buldanil muslimina ammah. Allahumma stud wa ta'ataka alal kufar Yahudi Israel wa syurakaihim wa syattid samlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ja'al ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah